BKAD dan UPK DBM PNPM MPD. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama kita berikan beberapa hal terkait dengan transformasi UPK PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita kali ini, agenda kegiatannya yaitu pertama arahan dari Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, kedua penyampaian materi tentang transformasi UPK atau PNPM MPD menjadi BUMDes bersama oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Berikutnya apa nanti yang harus kita lakukan dalam transformasi PNX, DBM, UPK, PNPM, MPD ini menjadi BUMDes bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dimaklumi bahwa kegiatan pengelola kegiatan PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, PNPM MPD ini selesai atau tuntas sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Desa, dan dari berita acara kegiatannya dipindahkan dari pembinaannya yang awalnya dari Kemendagri ke Kemendes. Selanjutnya keluar PP 11 tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan di situ dikatakan bahwa pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Selanjutnya Permendes dikeluarkanlah oleh Permendes Kementerian Desa dan PDTT, yaitu Permendes nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri menjadi BUMDes bersama. Yang terakhir yaitu ada surat Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi tentang pedoman teknis yang kita bicarakan. Baik Bapak Ibu, sebelum secara teknis nanti yang akan disampaikan oleh Bu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama tentang tahap-tahapan bagaimana transformasi DBM PNPM Mandiri ini menjadi BUMDes bersama, kita mohonkan arahan beberapa penegasan-penegasan mungkin yang dalam kegiatan ini yang harus kita perhatikan. Untuk itu kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Dinas PMD selaku moderator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdis, Ibu Kabid, Pak Camat juga yang saya hormati, dan tentunya juga yang saya hormati dan banggakan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat. Hadir juga nampak di sini sudah bergabung ya, Kepala BKAD ya, Badan Kerjasama Antar Desa sudah bergabung. Kemudian teman-teman dari
tenaga pendamping profesional Kemendes juga sudah hadir bergabung bersama kita. Singkatnya semua kita yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita masih sempat, masih sehat, masih afiat untuk bertemu walaupun secara daring untuk membahas, mendiskusikan sesuatu yang amat strategis, yang amat penting, ya. Ini terkait dengan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, junto Permendes nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengalihan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat SPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama. Itulah yang akan menjadi topik tema bahasan, sosialisasi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Kami mohon kepada teman-teman kepala desa dan semua pihak yang terkait dalam upaya kita bersama secara terpadu untuk proses transformasi ex DBM Mandiri menjadi BUMDes bersama ini untuk mengikuti acara ini secara serius dan sesama, sehingga kita ingin memastikan bahwa proses ini ya selama setahun ke depan ya, bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai ketentuan ya sebagaimana diatur oleh PP 11 tahun 2021 junto Permendes 15 tahun 2021 yang saya sebutkan tadi, bahwa batas akhir ya pengalihan ya pengelolaan kegiatan DBM SPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama ini adalah sampai dengan tanggal 2 Februari tahun 2023. Artinya kita masih mempunyai waktu efektif sekitar 10 bulan, gitu ya, kurang lebih ya, 10 bulan. Bagaimana merealisasikan amanat dari PP 11 tahun 2021 ini ya. Ya, ini bagaimana eks pengelolaan DBM, dana DBM ini dana bergulir masyarakat ya, ya menjadi BUMDes bersama. Sebentar, ini ada masuk, ini saya nonaktifkan dulu, lupa tadi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, saya ulangi bahwa kita ya masih mempunyai waktu efektif sekitar 10 bulan untuk merealisasikan ya pengalihan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat ini SPNPM Mandiri ini menjadi BUMDes bersama. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, pengelolaan kegiatan DBM SPNPM Mandiri ya yang selama ini dikelola oleh masyarakat ya, oleh kelompok masyarakat ya, atau unit pengelola ya yang dibentuk dari dan oleh masyarakat ini akan diambil alih ya, pengelolaannya ya, kepada pemerintah desa melalui BUMDes bersama ya, yang dibentuk atas kesepakatan ya beberapa kepala desa yang ada di lingkup kecamatan itu ya. Saat ini ada sekitar 10 ya, 10 UPK unit pengelola kegiatan SPNPM Mandiri ini ya. Cuman kondisinya sekarang dari 10 itu ada 8 yang aktif. Yang 2 kecamatan itu di Kediri sama di Labu Api kondisinya tidak aktif ya, karena berbagai sebab ya, karena memang bukan termasuk bagian dari program PNPM Mandiri juga, dan memang kepengurusannya tidak ada pengelola itu. Jadi kita fokus dia ada di
lain. Tapi bukan berarti ya semua kepala desa dan camat yang ada di 2 kecamatan itu tidak kita undang ini, kita undang ketemu sini ya, siapa tahu memang ada program intervensi juga di 2 kecamatan ini, program serupa ini, dan walaupun dengan bentuk program yang lain mungkin nanti kan, ya tetap akan beri perhatian juga kepada 2 kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati ya, selama 10 bulan waktu tersisa untuk merealisasikan ini, ya, ada beberapa tahapan beserta timeline-nya yang perlu kita lakukan. Yang pertama sosialisasi tingkat kabupaten. Nah inilah sekarang yang sedang kita lakukan ini ya. Suatu tahapan yang memang wajib dilakukan, sosialisasi terhadap seluruh kepala desa dan camat ya, dan otoritas terkait di situ. Kemudian yang kedua nanti tanggal 22 April ya, kita minta seluruh UPK pengelola DBM SPNPM Mandiri ini harus menyerahkan laporan ya, laporan perhitungan keseluruhan nilai aset dan laporan neraca keuangan, laporan personil, laporan data penerima manfaat ya, kepada kami ya, kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat, SEKI, Dinas PMD untuk kita teruskan ke Inspektorat Kabupaten Lombok Barat melakukan audit ya. Ini tolong review ya, semacam review ya. Ya, untuk mengetahui sejauh mana ya gambaran ya tentang pengelolaan DBM SPNPM Mandiri ini selama ini ya. Itulah yang akan memberikan gambaran sekali lagi kepada kami untuk layak atau tidaknya nanti ya UPK SPNPM Mandiri itu diakuisisi menjadi BUMDes bersama ya. Kemudian setelah itu tanggal 18 Mei ya, batas terakhir ya, untuk reviewnya gitu kan ya. Jadi tanggal 22 sampai tanggal 18 Mei ini dilakukan review ya, sehingga kita harapkan tanggal 18 Mei ini harus ada hasil review terhadap laporan itu oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. Kalau bisa ditampilkan Bu Kabit, kalau memang ada jadwalnya itu. Ya. Kemudian nanti kita memerlukan juga sosialisasi di tingkat kecamatan. Kita harapkan juga ada sosialisasi di tingkat kecamatan selain di tingkat kabupaten. Nanti per kecamatan ada apa namanya? Ya, ini dia. Kemudian musyawarah desa tanggal 18 Juni harus dilakukan. Kemudian penyusunan draft AD, ART dan program kerja ya. Itu tanggal 15 Agustus tahun 2022. Kemudian pendaftaran nama BUMDes ya. itu tanggal 15 Agustus tahun 2022. Kemudian musyawarah antar desa, karena ini kan sifatnya lintas desa, namanya juga BUMDes bersama, tentu harus ada semacam musyawarah antar desa, ya lintas desa, ya, untuk menyepakati pendirian BUMDes ini. Kemudian pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini menjadi badan hukum usaha yang memang bergerak ya di bidang jenis usaha, salah satunya adalah pengelolaan dana bergulir masyarakat. Ya. Kemudian setelah itu ya tentu dia akan resmi menjadi BUMDes bersama, yang salah satu kegiatan utamanya itu adalah pengelolaan kegiatan DBM SPNPM Mandiri pedesaan. Nanti secara teknis penjabaran, pendetailan tentang masing-masing tahapan ini apa yang harus dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kabit Penataan. Tentu sebelum saya akhiri pembukaan ini, kita sekali lagi mengharapkan dukungan semua pihak ya, yang terlibat di sini untuk bisa mensukseskan program akuisisi ini ya, program transformasi pengelolaan DBM ini, SPNPM Mandiri ini menjadi BUMDes bersama.
tentu harus ada keterlibatan aktif dan komitmen tinggi dari Pak Camat, dari Pak Kades, dari Pak Kepala BKAD, Bersama Antar Desa, dari BPD dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Insya Allah ini manfaatnya baik sekali, penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa memberikan kontribusi ya bagi pemerintah desa dan masyarakat desa ya agar memiliki semacam BUMDes, unit kelola usaha bersama yang memang dibutuhkan ya oleh masyarakat. Karena ini jadi usahanya adalah dana bergulir masyarakat untuk kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada di desa. Dan hasil usahanya itu nanti akan menjadi sumber pendapatan untuk desa ya. Nanti bagiannya seperti apa akan dijelaskan oleh Ibu Kabid ya. Dan dana yang dikelola ini tidak sedikit Bapak sekalian. Dana yang dikelola ini miliaran sehingga ini prospektif dan potensial ya. Ya, kalau dilihat dari segi profit ya untuk memberikan pendapatan ya kepada desa ya dan untuk memberikan manfaat pada masyarakat desa kita. Sekali lagi tujuan dari akuisisi ini atau transformasi ini Bapak Silam pertama untuk memberikan kepastian hukum ya terhadap status kelembagaan pengelolaan kegiatan DBM PSPM Mandiri ini Bapak sekalian ya supaya jelas siapa sih yang mengendalikan ini kan karena ini sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui instrumen APBN dan APBD ya tentu ya harus dikendalikan oleh entitas negara. Dalam hari ini salah satu entitas negara yang dimaksud adalah pemerintah desa melalui BUMDesnya ya supaya tidak liar sana kemari supaya ada pegangannya gitu kan. Kemudian selain itu memberikan kepastian hukum terkait dengan status kelembagaan itu penting juga untuk memberikan perlindungan terhadap aset yang ada di UPK pengelola kegiatan DBM SPM Mandiri ya. Saat ini kan banyak aset ya yang ada itu kan baik aset yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak, lahan, kantor, sarana prasarana ya itu ada di unit pengelola kegiatan DBM SPM Mandiri ini. Nah itu ya untuk memberikan status perlindungan hukum terhadap aset itu, termasuk juga untuk memberikan kejelasan ya tentang status kepengurusan yang ada saat ini, gitu kan? Nah, nanti itu tentu akan dibahas di tingkat desa, musyawarah antar desa nanti secara detail seperti apa itu, ya teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Kabid. Ya, siap Bu Kabid ya, belum ada di sebelah saya ini ya. Oke, terima kasih Bapak sekalian atas atensi dan partisipasinya untuk kita acara ini. Sekali lagi ini acara yang amat penting, amat strategis. Tujuannya satu untuk memberikan kontribusi manfaat, ya, benefit maupun profit keuntungan untuk desa. Ya, karena bagaimana juga orientasi BUMDes ini kan tidak harus berorientasi pada keuntungan kan untuk masyarakat untuk desa, sehingga dapat memberikan manfaat atau benefit juga kepada masyarakat desa. Mari kita ikuti bersama ya, kegiatan ini dengan seksama, dengan serius, ya disertai komitmen yang tinggi untuk bagaimana bisa merealisasikan ya transformasi ini tepat waktu ya, tidak boleh terlambat Bapak sekalian ya, karena kalau terlambat ya ini kehilangan momentum kita, kehilangan kesempatan kita untuk bisa mengakuisisi program ini, program kegiatan DBM menjadi program yang memang bisa dikelola secara bersama oleh pemerintah desa. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini secara resmi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekdes selaku moderator yang akan mengendalikan jalannya acara ini, dan saya minta kesediaan oleh dari Ibu Kabid ini untuk memberikan penjelasan, pemahaman, sosialisasi secara lebih detail, lebih teknis terkait dengan proses transformasi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat atas pengalaman terkait dengan transformasi BBM pengelola kegiatan PMPM mandiri pedesaan menjadi kegiatan PMPM mandiri pedesaan dana bagi masyarakat ex PMPM mandiri pedesaan ini menjadi bundel bersama. Ada banyak hal yang harus dialihkan transformasinya ada pengalihan aset, ada pengalihan kelembagaan, ada pengalihan personil dan pengalihan kegiatan. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 hal ini yang menjadi perhatian kita. Bagaimana tahap-tahap pengalihannya, pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personil, dan pengalihan kegiatan usaha. Baik, untuk selanjutnya, untuk kita mengenal, memahami betul tentang bagaimana transformasi ini akan kita lakukan ke depan, akan dijelaskan nanti tahap-tahapan yang akan dilakukan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Untuk itu kepada Bu Fiati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekdis. Saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, Bapak-Bapak Camat se-Kabupaten Lombok Barat, Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat, teman-teman Ketua BKAD Kecamatan dan UPK se-Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah, wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama mengikuti kegiatan VidCon Zoom meeting terkait dengan sosialisasi transformasi pengelola DBM ex PNPM MPD menjadi BUMDesma. Tadi Pak Kepala Dinas sudah banyak menyampaikan terkait dengan latar belakang kenapa pengelola ex DBM PNPM ini harus bertransformasi atau berubah menjadi BUMDes bersama. Izinkan dalam kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa hal yang melatar belakangi kenapa DBM ex PNPM ini harus berubah menjadi bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Saya akan menayangkan PowerPoint terkait dengan ini ya. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa dasar hukum sehingga pengelola ex DBM PNPM ini harus bertransformasi menjadi BUMDes bersama itu adalah merupakan amanah dari PP 11 di pasal 73 PP 11 tentang BUMDes itu sudah disebutkan bahwa pengelola DBM ex PNPM itu memang harus bertransformasi menjadi BUMDesma, BUMDes Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang namanya bersama kalau di desa-desa saat ini semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat kita sudah punya 119 BUMDes. Tapi karena ini adalah kenapa menjadi bersama? Karena lebih dari satu
desa yang akan berpartisipasi atau akan menjadi penyerta modal di kegiatan itu di BUMDes itu sehingga menjadi BUMDes bersama. Jadi dari PP 11 dari pasal 73 PP 11 tahun 2021 itu kemudian ada lagi regulasi yang mengatur yaitu melalui Permendes nomor 15 tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan DBM X PMPM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik bersama. Jadi dasar dari mengapa ex-PNPM itu, pengelola ex-PNPM itu harus bertransformasi adalah pertama tadi sudah saya sampaikan merupakan amanat dari pasal 73 PP 11 tentang BUMDesa. Kemudian terkait juga tentang perlindungan hukum agar menjamin kepastian hukum atas aset bersama masyarakat yang saat ini dikelola oleh teman-teman pengelola UPK sehingga keberlanjutannya itu bisa dipertahankan sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap bagaimana cara kita menanggulangi kemiskinan, karena kita pahami bersama bahwa tingkat kemiskinan terutama kita di Kabupaten Lombok Barat saat ini memang masih merupakan PR kita bersama. Jadi diharapkan bahwa dengan bertransformasinya ini menjadi BUMDesma itu akan lebih memberikan manfaat yang lebih lagi kepada masyarakat di desa. Kemudian prinsip dalam bertransformasi itu adalah bisa disaksikan sama-sama, yaitu nanti bahwa aset semua itu adalah kepemilikan bersama masyarakat. Kemudian partisipasif dan demokratis. Kemudian nanti sederhana, berpihak dan melindungi. Berpihak dan melindungi itu kepada siapa? Kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini nantinya. Kemudian prinsip keterbukaan dan kemandirian, kemudian ada prinsip kesetiakawanan sosial kekeluargaan dan kegotong royongan, kemudian prinsip terkendali dan seimbang, dan kemudian berkelanjutan. Jadi memang diharapkan bahwa kegiatan DBM dana bergulir masyarakat ini jangan sampai dia berhenti di tengah jalan, tapi tetap bisa berlanjut dan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya transformasi itu adalah pertama pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pengambil alihan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUMDesa bersama yang transparan dan akuntabel. Jadi fokus ke transparan dan akuntabel ini sehingga nanti tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan kalau semua dikelola dengan transparan dan akuntabel. Bukan berarti bahwa UPK yang saat ini tidak transparan dan akuntabel, tapi kita menginginkan bahwa ini akan lebih banyak pihak yang terlibat sehingga lebih transparan lagi dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sejak tahun 2015 ada kekosongan aturan yang terkait dengan pengelola ex-DBM PNPM ini. Jadi sejak PNPM Mandiri Pedesaan programnya selesai pada tahun 2014 yang tadi Pak Sekretaris sudah sampaikan, dengan keluarnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu yang mengatur tentang siapa yang membina, siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk juga pengembangan usaha di UPK itu boleh dibilang belum ada, kosong Pak. Jadi sehingga diterbitkanlah ini Permendes nomor 15 tahun 2021 ini.
Kemudian yang keempat itu adalah tujuannya untuk sebagai rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUMDes bersama. Nah, tadi Pak Sekretaris sudah menyinggung sedikit juga tentang proses pengalihan. Ada 4 pengalihan yang akan dilakukan pada saat proses transformasi tersebut, yaitu pengalihan aset, kemudian pengalihan kelembagaan, kemudian pengalihan personil, kemudian pengalihan kegiatan usaha. Nanti proses-proses pembentukan ini semuanya itu diputuskan dalam musyawarah antar desa yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar BUMDes bersama dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa, itu peraturan bersama, ya, peraturan bersama kepala desa. Jadi itulah beberapa. Jadi proses-proses ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ada pengalihan aset, kemudian ada pengalihan kelembagaan, tidak seperti itu. Semua atas dasar musyawarah dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat di situ, yaitu ada kepala desa di situ, kemudian ada perwakilan dari BPD, kemudian perwakilan juga dari anggota SPP, kemudian dari pengelola UPK yang ada saat ini. Terkait untuk pengalihan aset, seperti kita ketahui bersama bahwa aset yang ada saat ini yang dikelola oleh teman-teman UPK di 8 kecamatan saat ini adalah sumber asetnya itu, yaitu pertama itu berasal dari hibah yang didapat dari pada saat program PNPM masih berjalan. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan modal. Jadi setelah sekian tahun berjalan, tentu saja teman-teman UPK itu sudah melakukan pengembangan modal dari terkait mungkin dari surplus atau dari jasa yang sudah didapatkan. Kemudian aset yang ketiga itu, sumber asetnya itu adalah dari kekayaan lain yang sah. Nanti selanjutnya aset-aset DBM ini yang dari 3 sumber itulah yang akan dialihkan menjadi aset milik bersama masyarakat, kemudian menjadi penyertaan modal bersama masyarakat di BUMDesma tersebut. Kemudian yang terkait dengan poin pengalihan kelembagaan, seperti tadi sudah saya sampaikan sedikit di depan bahwa pengalihan kelembagaan ini yang dulunya adalah nama kelembagaannya itu adalah UPK, XDN, Unit Pengelola Keuangan SPNPM, nanti akan berubah menjadi pengalihan kelembagaan. Tentu saja akan diputuskan dalam musyawarah antar desa. Yang pesertanya adalah seluruh kepala desa yang berada di satu kecamatan tersebut, kemudian semua ketua BPD-nya, kemudian pengelola kegiatan DBM dalam hal ini teman-teman UPK, kemudian ada dari perwakilan dari masyarakat, yaitu dari wakil kelompok yang penerima manfaat SPP, kemudian wakil dari masyarakat rumah tangga miskin, kemudian dari tokoh masyarakat. Kemudian terkait dengan pengalihan personil, bahwa sudah jelas disebutkan di Permendes nomor 15 ini bahwa personil yang menjadi pengelola BUMDesma itu nanti adalah akan melibatkan pengelola kegiatan yang saat ini. Jadi UPK, teman-teman UPK yang ada saat ini itu harus menjadi pengelola. Mereka harus masuk di dalam kepengurusan BUMDes bersama itu. Jadi teman-teman UPK yang ada saat ini tidak begitu saja ditinggalkan, kemudian begitu terbentuk BUMDesma, kemudian nanti akan ada pengurus baru yang akan dipilih oleh kepala desa atau pada saat musyawarah. Tidak bisa seperti itu, karena sudah jelas di dalam Permendes nomor 15 ini sudah jelas-jelas mengatur bahwa pengalihan personil itu adalah personil yang menjadi pengelola BUMDesma bersama. Direkturnya itu nanti harus berasal dari teman-teman UPK yang saat ini mengelola dana bergulir masyarakat. Nah,
Seperti itu mungkin yang harus menjadi perhatian kita semua, termasuk dari Pak Camat nanti, kemudian dari bapak-bapak kepala desa, kemudian dari bapak dari BPD yang ada di desa-desa, bahwa personil harus berasal dari teman-teman yang menjadi pengelola UPK saat ini. Kalau untuk pengalihan kegiatan usaha, nanti mungkin akan ada penjelasan yang lebih rinci, tapi yang jelas jenis kegiatan usaha DBM saat ini harus menjadi usaha yang kegiatan utama di BUMDesma itu, karena kita sama-sama ketahui BUMDesma bisa dibentuk oleh selama ada istilahnya kepentingan bersama dari desa-desa yang ada di satu kecamatan. Jadi kalau mau membuat BUMDesma yang lain bisa saja seperti itu. Jadi tapi khusus untuk BUMDesma yang ini yang merupakan transformasi dari ex DBN PMPN ini, kegiatan utamanya itu harus usaha dana bergulir itu. Jadi tidak bisa begitu nanti berubah menjadi menjadi BUMDesma kemudian melakukan kegiatan usaha yang lain. Tidak dilarang, tapi kegiatan utamanya itu adalah tetap usaha dana bergulirnya ini. Dengan ketentuan, ada beberapa ketentuan nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian skema dana bergulirnya adalah dilakukan berkelompok dengan skema tanggung renteng dan tanpa agunan. Kemudian, ini yang menjadi titik fokusnya. Jadi untuk teman-teman UPK juga mungkin sudah banyak yang paham bahwa nanti kalau sudah bertransformasi DBN dana bergulir yang disalurkan ke masyarakat itu skemanya harus berkelompok, tidak bisa perorangan lagi. Kemudian jadi skemanya harus tanggung renteng, jadi satu kelompok itu harus bertanggung jawab bersama. Kemudian tanpa agunan. Kemudian penerimaan manfaat DBM itu diutamakan adalah berasal dari rumah tangga miskin yang mampu dan mau bekerja. Kemudian yang menjadi penerima manfaat yang berhasil mengembalikan pinjaman tepat waktu nanti bisa mendapatkan insentif. Kemudian yang penerima manfaat yang tidak dapat mengembalikan pinjaman karena mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin bisa dilakukan restrukturisasi atau apa istilahnya, bisa dalam bentuk perpanjangan waktu mungkin, sehingga mereka tetap harus mengembalikan pinjaman yang sudah mereka terima. Kemudian terkait dengan larangan, jadi tadi sudah disebutkan bahwa salah satu larangan itu adalah tidak boleh memberikan pinjaman perorangan, karena ini skema DBN-nya ini memang sudah diatur seperti itu. Kemudian larangan yang pertama itu tidak boleh menghimpun dana, tidak boleh menghimpun tabungan, karena itu sudah di luar kewenangannya BUMDesma. Kalau yang sampai dana dari masyarakat kemudian dalam bentuk tabungan itu sudah ada regulasi lain yang mengatur oleh OJK kalau yang seperti itu. Jadi kalau yang kegiatan yang ini adalah menggulirkan bantuan modal itu saja seperti itu. Kemudian tidak boleh menyediakan layanan individu tadi karena skemanya harus berkelompok, bentuk pinjamannya itu harus berkelompok. Kemudian tidak boleh melakukan pinjaman dengan adanya jaminan. Kemudian akhir ini yang melakukan agak ke sini ya, sebentar. Kemudian larangan yang terakhir itu adalah melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki itikat baik. Jadi itu mungkin bagi aturan-aturan yang larangannya ini untuk pengelola DBM selanjutnya nanti. Jadi tidak boleh menghimpun dana tabungan dari masyarakat, kemudian tidak boleh memberikan bantuan perorangan, kemudian tidak boleh melakukan pinjaman dengan jaminan, kemudian tidak boleh juga menyita aset masyarakat. Seperti itu.
Selanjutnya untuk pengalihan kegiatan usaha, layanan dana bergulir masyarakat ini dapat dilakukan lintas kecamatan. Misalnya kecamatan yang ada mungkin yang termasuk sudah besar sekali aset yang dikelola, bisa dilakukan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerjasama antar BUMDes bersama. Kemudian BUMDes peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik. Kemudian BUMDes bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin yang menjadi target yang dilayani. Kemudian BUMDes bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap atau idle money yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat. Nah, ini adalah pengalihan kegiatan usaha. Artinya jika kegiatan DBM itu sudah berjalan, sudah bergulir, kemudian banyak dana yang mengendap, boleh melakukan kegiatan usaha yang lain. Salah satunya ini memberikan pinjaman kepada BUMDesma lain di lain kecamatan dengan ketentuan yang tadi, seperti yang di ketentuan 1 sampai 5 itu. Kemudian untuk pembagian hasil usaha ada 3 tahapan terkait dengan pembagian hasil usaha. Nanti dari hasil usaha di setiap akhir tahun itu kan nanti akan ada hasil usaha, ada laba bersih di situ. Jadi hasil usaha bersih itu dibagi menjadi 2, yaitu yang satu merupakan hasil usaha yang disimpan oleh pengelola, kemudian hasil usaha yang dibagikan. Hasil usaha yang ditahan itu juga dibagi menjadi 2, yaitu nanti untuk pemupukan modal, kemudian untuk modal pembentukan unit usaha baru. Sedangkan untuk hasil usaha yang dibagikan ada 3 pembagiannya, itu ada bagian milik bersama masyarakat yang artinya nanti balik lagi ke masyarakat, kemudian ada bagian milik desa, kemudian ada bagian penyertaan modal individu. Kemudian nanti yang tahap 3 dari bagian milik bersama masyarakat itu bentuknya adalah kegiatan sosial, ada bansos untuk rumah tangga miskin yang mungkin saat ini juga sebenarnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman UPK. Tapi nanti ini kalau untuk yang setelah bertransformasi menjadi BUMDesma ini ada diatur lagi seperti itu. Kemudian ini untuk penghargaan kepada kelompok SPP. Ini untuk penyelesaian permasalahan. Pemerintah kabupaten dan kota dalam hal ini melalui Dinas PMD mengidentifikasi pengelola kegiatan DBM SPNPM yang dalam keadaan tidak sehat, ada yang beku operasi atau mungkin sulit berkembang, dan atau yang mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan. Nanti ada beberapa treatment yang akan dilakukan, tapi intinya bagi DBM yang bermasalah, yang seperti tadi, yang beku, yang tidak sehat, yang sulit berkembang itu nanti akan kita laporkan kepada Pak Gubernur. Jadi pemerintah kabupaten kota wajib melaporkan kepada Pak Gubernur melalui Dinas PMD provinsi. Kemudian nanti dari provinsi yang akan melakukan pembinaan dan memberikan dukungan untuk penanganan masalah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Desa. Kemudian jika ditemukan pengelola kegiatan DBM SPNPM yang tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, maka pemerintah daerah, dalam hal ini kita Dinas PMD akan melakukan audit keuangan atau review bekerjasama dengan inspektorat. Kemudian nanti mungkin akan dilanjutkan dengan restrukturisasi modal, kemudian restrukturisasi kepengurusan dan pembinaan tata kelola kelembagaan. Tapi untuk sama-sama kita pahami bahwa untuk kita di Kabupaten Lombok Barat, dari 10 kecamatan,
8 UPK-nya itu aktif karena memang 8 kecamatan itu dulu menjadi lokasi ex-PNPM dan alhamdulillah semuanya aktif dan sebelum kegiatan sosialisasi ini teman-teman UPK bersama dengan BKAD Badan Kerjasama Antar Desa di kecamatan dan Dinas PMD juga kami sudah sama-sama duduk bersama karena mungkin bapak-bapak camat atau bapak kepala desa juga pernah mendengar terkait dengan ex PNPM UPK ex PNPM ini ada juga yang tidak mau bertransformasi seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah kalau di kita di Kabupaten Lombok Barat dari semua itu mereka teman-teman UPK sudah bersepakat untuk melanjutkan, untuk ikut bertransformasi. Jadi kita mungkin tidak akan terlalu ini ya masuk ke kenapa tidak mau bertransformasi seperti itu karena di daerah kita tidak alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Meskipun mereka sudah punya perkumpulan di daerah-daerah lain, di provinsi, di kabupaten lain, mereka sudah punya perkumpulan yang menyalurkan aspirasinya untuk mereka tidak mau bertransformasi dengan mungkin banyak hal pertimbangan yang seperti apa kalau kita juga tidak terlalu paham. Tapi yang penting kita di Kabupaten Lombok Barat sudah bersepakat semua UPK yang 8 kecamatan itu bersepakat untuk mengikuti proses transformasi ini. Itu alhamdulillah. Jadi tinggal kita akan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Kemudian untuk terkait dengan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi nanti pembinaannya secara berjenjang. Nanti Menteri Gubernur dan Bupati Wali Kota melakukan pembinaan meliputi sosialisasi kebijakan, kemudian melakukan fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman atau petunjuk. Kemudian nanti akan ada pelatihan, bimbingan teknis dan pendataan identifikasi perkembangan BUMDes. Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan itu nanti pemerintah daerah akan melakukan forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Kemudian tenaga TPP, tenaga pendamping profesional yang bertugas di provinsi dan kabupaten juga akan melakukan pembinaan secara rutin dan secara berjenjang. Terkait penerima manfaat yang berhasil dan mengembalikan pinjaman tepat waktu, nanti bisa diberikan insentif secara berkelompok. Kemudian penerima manfaat yang tidak dapat mengembalikan, sama seperti yang tadi di awal sudah disampaikan bahwa penerima manfaat yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan akad itu karena kesulitan atau gagal melakukan pekerjaan dapat dilakukan penjadwalan ulang kembali. Nah, seperti itu. Ada penjadwalan ulang, kemudian restrukturisasi terhadap pinjaman yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir terkait dengan evaluasi ini dalam menghimpun tidak dibenarkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan karena itu sudah beda regulasi lagi. Tidak boleh menyediakan layanan pinjaman individu tanpa melalui skema kelompok. Kemudian tidak boleh melakukan pinjaman dengan jaminan dan tidak boleh melakukan penyitaan aset bagi yang tidak bisa mengembalikan, karena sudah disebutkan di awal bahwa bagi yang tidak bisa mengembalikan pinjaman nanti akan dengan skema restrukturisasi. Ketentuan-ketentuan peralihan itu nanti lebih banyak terkait dengan perubahan ini pengalihan personil itu, Pak. Jadi nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jadi bagi BUMDes yang bersama yang sudah ada, tapi karena kita tidak ada di Kabupaten Lombok Barat, jadi kita bisa abaikan ini. Ini bagi BUMDes yang sudah terbentuk sebelum atau peraturan ini dikeluarkan oleh kementerian, harus dilakukan penyesuaian. Tapi karena di kita belum ada, jadi mungkin bisa kita abaikan ketentuannya ini. Itu mungkin yang terkait dengan sosialisasi terhadap Permendes 15 tahun 2021. Itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut untuk tahapan terkait tahapannya.
sedikit mungkin terkait dengan tahapan oh ya nih share screen. Jadi sosialisasi terkait dengan Permendes 15 tahun 2021 itu tadi sudah selesai. Saya akan lanjutkan sedikit terkait dengan tahapan-tahapan yang harus kita lewati untuk bertransformasi dari DBM ex UPK PNPM menjadi BUMDes bersama. Tadi Pak Kepala Dinas juga sudah sudah menyinggung terkait dengan tahapan itu serta limit waktu, deadline atau batas waktu dari masing-masing tahapan tersebut. Jadi untuk dipahami bahwa ada 3 tahapan dalam persiapan pelaksanaan. Jadi ada 3 tahapan terkait dengan pembentukan atau transformasi UPK menjadi BUMDes bersama. Mulai dari tahapan persiapan. Nah, jadi di tahapan persiapan ini adalah salah satu yang saat ini sedang kita laksanakan adalah merupakan tahap persiapan. Jadi sosialisasi kabupaten ini merupakan tahap persiapan dari transformasi tersebut. Dan sosialisasi kabupaten ini merupakan tanggung jawab kami di Dinas PMD untuk memberikan sosialisasi kepada semua camat, kepada semua kepala desa, kemudian termasuk juga teman-teman UPK, meskipun kalau untuk teman-teman UPK dan Ketua BKAD, kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan sehingga kita bersepakat untuk terus melanjutkan proses transformasi ini. Jadi sosialisasi kabupaten ini untuk menyatukan persepsi, menyamakan persepsi antara semua stakeholder yang terlibat nantinya pada saat proses transformasi tersebut. Jadi kami yang di dinas PMD atau mewakili dari pihak kabupaten, kemudian dari pihak kecamatan dan juga pihak desa mempunyai persepsi yang sama terhadap proses ini. Jadi kita sama-sama pemahaman kita itu satu terkait dengan proses transformasi ini. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus melakukan sosialisasi. Meskipun tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kalau untuk teman-teman yang UPK mungkin sudah lebih memahami karena kita sering kita sering melakukan pertemuan, termasuk juga kita sudah sampai pada tahap menyusun rencana kerja tindak lanjut terhadap tahapan-tahapan ini, kemudian kapan kita akan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Kemudian setelah sosialisasi kabupaten yang batas waktunya 8 April, nah sekarang masih 7 April, jadi kita tidak kena penalti lah, meskipun tidak ada hukuman terkait dengan hal itu, tapi kita bersyukur kita bisa tetap melakukan tahapan-tahapan ini sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Kemudian tahapan setelah sosialisasi kabupaten ini adalah penyerahan laporan penghitungan keseluruhan nilai aset dari UPK, DBMX, PNPM, NPD kepada kepada Bupati, yang dilaporkan kepada Bupati, Ceki Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya kita lanjutkan ke Inspektorat Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan review nanti terhadap laporan penghitungan itu. Jadi ada 3 laporan yang harus dipenuhi oleh teman-teman UPK, pengelola UPK saat ini. Yang pertama itu adalah laporan perkembangan data penerima manfaat simpan pinjam, perkembangannya sampai dengan
per 31 Desember 2021. Kemudian laporan yang kedua itu adalah perhitungan laba rugi, laporan laba rugi mereka sampai per 31 Desember 2021 juga. Kemudian laporan yang ketiga adalah neraca aset. Jadi itu yang akan dilaporkan oleh 8 UPK yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dilaporkan kepada yang selanjutnya akan direview oleh Inspektorat Kabupaten. Di jadwal yang ditentukan oleh oleh Kementerian Desa sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendes, batas waktu untuk menyerahkan laporan itu adalah 22 April 2022. Tapi alhamdulillah sih pada saat kita melakukan pertemuan dengan pengelola UPK di 8 kecamatan itu, teman-teman pengelola UPK sanggup dan berkomitmen untuk menyerahkan laporannya pada 8 April besok. Nah, ini untuk teman-teman UPK nih yang hadir pada saat Zoom meeting ini, saya ingatkan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa laporan akan diserahkan paling lambat besok di minggu pertama bulan April, paling lambat sesuai dengan kesepakatan kita, paling lambat tanggal 8 April 2022, meskipun batas waktu yang ditetapkan oleh dari Kemendes itu 22 April, tapi lebih cepat alangkah lebih baik kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan semua berpegang pada komitmen tersebut sehingga laporan 3 jenis laporan itu bisa kami serahkan secepatnya ke inspektorat untuk direview. Karena dari hasil review itulah yang akan menjadi dasar selanjutnya untuk kita melakukan transformasi. Kemudian setelah di juknis sudah disebutkan bahwa inspektorat diberikan waktu 15 hari kerja untuk melakukan review terhadap laporan yang diberikan oleh teman-teman dari UPK. Mudah-mudahan karena batas waktu kan 18 Mei ini jika teman-teman UPK menyerahkan laporannya tanggal 22 April. Tapi karena kita sudah April, mudah-mudahan bisa lebih cepat, tidak harus menunggu sampai dengan deadline atau batas waktu yang telah ditentukan, sehingga kita bisa melakukan proses selanjutnya itu bisa lebih cepat lagi kita laksanakan jika reviewnya itu sudah keluar hasilnya seperti itu. Jadi setelah proses review keluar hasil review itu, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah sosialisasi tingkat kecamatan. Di sosialisasi tingkat kecamatan. Jadi nanti sosialisasi dilakukan di masing-masing kecamatan dengan dengan menghadirkan peserta sosialisasi itu paling sedikit itu berasal dari semua kepala desa di kecamatan tersebut atau para kepala desa, karena tidak dipaksa untuk semua, tapi kita harapkan semua gitu, sehingga semua desa bisa berpartisipasi, bisa ikut di BUMDesma ini. Kemudian yang harus dihadirkan pada saat sosialisasi kecamatan adalah kepala desa, kemudian ketua BPD, kemudian pengelola kegiatan DBM, XPNPM yaitu teman-teman UPK, kemudian ada dari unsur kecamatan, kemudian wakil dari penerima manfaat, dari wakil penerima manfaat, artinya penerima SPP itulah, anggota SPP yang mewakili dari itu yang harus hadir di sosialisasi kecamatan itu. Nah, nanti di agenda dari sosialisasi kecamatan itu adalah penyampaian kebijakan terkait dengan Permendes ini juga, mungkin sama materinya nanti dengan yang saat ini kita sedang kita laksanakan ini, yaitu Permendes, kemudian tentang tahapan dan jadwal pembentukan pengelola pengelola UPK menjadi BUMDesma. Kemudian kita terakhir itu penyampaian hasil review itu yang penting pada saat pada saat sosialisasi di kecamatan, sehingga nanti dari semua peserta yang
hadir pada saat sosialisasi di kecamatan itu nantinya akan mengetahui seberapa besar, sudah sejauh mana perkembangan UPK yang ada saat ini yang dikelola oleh teman-teman UPK itu. Bagaimana asetnya, kemudian bagaimana neracanya, kemudian bagaimana perkembangan penerima manfaatnya, apakah memang sudah bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat sehingga harus mungkin nanti kepala desa bisa memberikan pernyataan modal juga di situ gitu. Jadi itulah agenda yang akan dibahas pada saat sosialisasi tingkat kecamatan. Kemudian itu adalah sosialisasi itu sosialisasi kabupaten, kemudian laporan, kemudian review dan sosialisasi kecamatan itu merupakan tahapan persiapan. Nah, kalau untuk tahapan pelaksanaannya, jika semua sudah selesai di sosialisasi kecamatan sudah selesai dilakukan, maka kita akan memasuki tahap pelaksanaan, yaitu musyawarah desa. Jadi semua harus, apapun bentuk kegiatan itu tidak boleh tidak boleh lepas dari hasil musyawarah desa. Jadi pemerintah desa nanti selanjutnya setelah selesai mendapatkan sosialisasi di kecamatan, nanti akan melakukan menyelenggarakan musdes, yang dimana musdes ini diikuti oleh kepala desa, oleh BPD, oleh wakil kelompok penerima SPP, kemudian oleh wakil rumah tangga miskin atau yang penerima manfaat, kemudian dari wakil atau tokoh masyarakat perempuan yang ada di desa. Kemudian agendanya itu adalah rencana pembentukan BUMDesma, kemudian mandat kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa. Nanti mandat itu yang akan dibawa pada saat MAD, melakukan musyawarah antar desa. Kemudian besaran penyertaan modal desa jika desa akan memberikan penyertaan modal. Kemudian menentukan delegasi yang akan hadir dalam musyawarah antar desa terkait dengan pembentukan BUMDesma itu. Kemudian nanti musdes diharapkan menghasilkan peraturan desa yang memuat persetujuan tentang pembentukan BUMDesa ini, termasuk juga nanti di Perdes itu akan mencantumkan besaran penyertaan modal desa dengan besaran paling sedikit 5 juta rupiah. Kemudian nanti musdes juga menghasilkan surat mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama. Artinya kalau desa itu nanti ikut di BUMDesma itu. Kemudian berita acara yang memuat kesepakatan musdes, termasuk tadi delegasi siapa yang akan menjadi delegasi desa dalam MAD. Kemudian untuk kegiatan ini, untuk yang musdes ini, musdes ini paling lambat batas waktunya adalah pada tanggal 18 Juli 2023. Kemudian setelah musdes akan ada musyawarah antar desa. Nanti Pak Camat menyusun jadwal dan panitia MAD-nya, di mana diikuti oleh delegasi dari desa sesuai dengan hasil keputusan musdes yang tadi, kemudian diikuti oleh pengelola kegiatan DBM XPPM, kemudian dari unsur kecamatan dan perwakilan penerima manfaat. Dalam hal di kecamatan itu ada XPPM itu terdapat kelurahan, nanti harus ada perwakilan juga dari kelurahan. Jadi untuk mungkin kalau di kita untuk kecamatan Gerung, karena ada kita punya 3 kelurahan, jadi dari kelurahan juga harus mengirimkan wakilnya. Kemudian agenda MAD paling sedikit membahas pendirian BUMDes bersama, kemudian anggaran dasar BUMDes bersama, kemudian di mana di anggaran dasar itu paling sedikit memuat ada nama BUMDesmanya apa, sesuai dengan kesepakatan, dengan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, permodalan, kegiatan usaha dan unit usaha serta struktur organisasi. Kemudian setelah itu musyawarah antar desa ini diharapkan menghasilkan berita acara yang memuat kesepakatan MAD, termasuk kesepakatan pendirian BUMDes bersama. Kemudian nanti peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama. Kemudian anggaran dasar BUMDes,
bersama, kemudian anggaran rumah tangga BUMDes bersama, dan rencana program kerja BUMDes bersama. Karena hasil MAD inilah yang akan menjadi bahan pada saat pendaftaran badan hukum. Jadi pada saat pendaftaran untuk mendapatkan badan hukum badan hukum untuk BUMDes ini, karena mungkin Bapak Kepala Desa dan teman-teman UTK juga mungkin sudah paham bahwa saat ini sesuai dengan Permendes 3 tahun 2021 itu semua BUMDes harus didaftarkan supaya mendapatkan badan hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga pada saat menjalankan unit-unit usahanya mereka mempunyai legalitas yang lebih jelas, yang lebih diakui oleh menjadi sebagai entitas yang mempunyai badan hukum, sehingga lebih dalam menjalankan usahanya itu lebih aman karena sudah memiliki badan hukum. Jadi termasuk juga lah BUMDes bersama ini nantinya harus juga didaftarkan untuk mendapatkan badan hukum, dan yang batas waktunya adalah di 2 Februari 2023. Nah, jika sudah sampai pada tahap pendaftaran badan hukum, boleh dibilang bahwa proses BUMDesma ini, proses ex PNPM DBM PNPM ex PNPM ini sudah resmi menjadi BUMDes bersama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus kita lewati pada saat transformasi DBM ex PNPM ini untuk menjadi BUMDes bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriati, Bu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, atas penyampaian tahap-tahap kegiatan transformasi DBM PNPM Mandiri Desa ini menjadi BUMDes bersama. Seperti dimaklumi, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, ada tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemantauan, dan monitoring. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini langkah awal kita ini, sosialisasi ini di tingkat kabupaten sebagai bagian dari tahapan persiapan kita, karena nanti juga ada sosialisasi di tingkat kecamatan. Namun sebelumnya saya mohonkan untuk peserta Zoom meeting ini untuk mengisi daftar hadir dan materi Zoom meeting kali akan kita share. Silakan diisi di laman chat itu daftar hadir, karena ada Google Form yang sudah kita berikan linknya. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 30 menit untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Silakan angkat tangan atau beri action ada untuk yang ingin melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Jadi kita punya waktu 30 menit, sekurang-kurangnya 30 menit untuk kita bisa. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan halo Nyurlembang, diskusikan pada pagi ini. Saya mohonkan masih ada ya rekan PPP. Ya. Masih ada ya. Nyurlembang Pak Sigris. Kami masih ada ya. Nanti golong. Ini nanti Nyurlembang Pak Sigris. Golong. Silakan Bapak Ibu yang Golong. Nyurlembang Pak Sigris. Golong Pak Sigris, golong. Desa Golong Pak Sigris, Desa Golong. Halo Nyurlembang. Nyurlembang ya. Ya. Silakan Pak Sigris, Desa Golong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita semua. Ya, karena yang bisa di dulu bisa di mute yang lain ya. Pak moderator Pak Sigris. Jadi berangkat dari apa yang disampaikan dalam arahan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa untuk transformasi UBK ini menjadi BUMDesma,
adalah salah satu program yang sangat mulia karena kita berbicara menyelamatkan dana, menyelamatkan aset, menyelamatkan kelembagaan, menyelamatkan usaha dan yang lain-lain termasuk yang paling prinsip menyelamatkan rakyat miskin karena itu hak-hak rakyat miskin yang ada di UPK. Nah, saya ingin mulai karena secara hukum itu berdasarkan tadi ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020, kemudian ada Permendes 15 tahun 2021. Nah, karena ini data yang saya peroleh secara nasional itu ada dana 12,7 triliun yang ada di seluruh UPK di Indonesia, kemudian asetnya sampai 594 miliar. Nah, di Lombok Barat dengan 10 kecamatan yang ada, ya dananya tentunya miliaran, kemudian asetnya ratusan juta. Nah, karena deadline waktu yang diberikan oleh berdasarkan aturan yang ada itu sampai dengan paling lama bulan Februari 2023. Nah, kan ada interval waktu, limit waktunya 10 bulan. Nah, sehingga kalau Lombok Barat saja dengan 10 kecamatan, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, waktu 10 bulan itu ini bulan kita pertama persiapan. Nah, kami ingin Pemda Lombok Barat dalam hal ini yang bertanggung jawab langsung untuk pembinaan kepada desa-desa, sehingga bagaimana nanti teknisnya dari 10 kecamatan ini untuk bisa segera diselesaikan sebelum batas waktu itu tiba atau sampai. Karena mohon maaf kami tidak berburuk sangka, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas juga, bahwa jangan sampai nanti lewat batas waktu di Februari 2023 itu ada beberapa di antara kita yang belum menyelesaikan transformasi ini menjadi UPK itu untuk menjadi Bumdesma, sehingga mohon maaf mungkin bisa saja legal, sah atau halal dana atau aset itu untuk disalahgunakan karena tidak ada kekuatan hukum yang pasti karena tidak ditransformasikan itu. Nah, sehingga kami ingin dari Pemda secara konkret nanti seperti apa teknisnya dari 10 kecamatan ini, dan kami ingin Narmada, salah satu kecamatan yang paling banyak desanya atau desa, bisa mungkin jadi prioritas pertama untuk nanti program aspirasi ini bisa lebih awal diselesaikan karena banyak desa, banyak sekali tahapannya. Tadi ada musdes, ada MAD, musyawarah antar desa, MAD, itu banyak lagi yang harus dilakukan di tingkat desa. Nah, sehingga ini kami ingin nanti kabupaten dengan bijak dengan segala sumber daya yang ada dan juga tentu keterbatasan yang dimiliki, sehingga 10 bulan ini bisa maksimal, sehingga dana yang sekian miliar itu jadi masyarakat miskin itu bisa kita samakan, termasuk dengan aset dan kelembagaan dan baru kita bicara tentang usaha berikutnya untuk kepentingan masyarakat kita. Itu saja barangkali, mohon nanti dijelaskan, dan kalau bisa desa-desa yang memang banyak, kecamatan yang banyak desa itu diputuskan untuk bisa pelaksanaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini baru karena yang sudah transformasi. Halo. Oke, terima kasih Pak Kades Lembang tadi. Ada lagi Bapak Kades? Golong. Silakan Pak Kades Golong. 2 dulu baru kita respon Ya baik. Silakan Pak Kades Golong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid, yang saya hormati Pak Kabid, yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat, kemudian Ketua PKD se-Kabupaten Lombok Barat. Jadi ada beberapa yang harus saya tanyakan.
terkait masalah dana yang sudah digelontarkan yang di masing-masing UPK. Jikalau ada yang menyerahkan semuanya belum kembali, aset belum kembali, bagaimana upaya-upaya untuk mengembalikan dana-dana yang masih tunggak misalnya. Ya, bisa dibilang misalkan di Kecamatan Armada ada, saya dengar ada sekitar 2 miliar itu dana belum kembali, masih ada tunggakan. Nah, bagaimana upaya-upaya itu nanti agar pas bulan Februari mendatang itu sudah bisa dikembalikan. Nah, tentu sekali ini akan menjadi pertimbangan kita bersama. Kemudian yang kedua, jikalau nanti dana-dana itu akan diberikan kepada desa yang ada di masing-masing desa, misalkan BUMDes yang di desa, misalkan 100 juta aja masing-masing desa akan menghabiskan dana sekitar 2 miliar. Nah, jikalau itu nanti juga tidak bisa dikembalikan oleh UPK, dana-dana yang masih berjalan sampai sekarang itu apa upaya-upaya sebelum BUMDes bersama ini betul-betul dikukuhkan nanti di bulan Februari. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dulu kita respon ya. Pertama berkaitan dengan aset yang sudah ada di Kabupaten Lamongan. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat, rekan-rekan BKAD maupun UPK yang kesempatan hadir dalam kesempatan ini, kegiatan ini sebenarnya bukan ini aja kita lakukan. Kami dari DPMD Lombok Barat sejak keluarnya PP 11 itu sudah melakukan rapat-rapat pertemuan dengan rekan-rekan dari BKAD dan UPK. Sampai pada saat ini yang ingin dilakukan adalah sosialisasi. Jadi untuk kegiatan pengelolaan aset ini, bahwa ada kewajiban dari UPK dan BKAD yang ada untuk melakukan penghitungan asetnya. Hasilnya itu diserahkan ke Bupati. Nah, kemudian Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan review terhadap aset-aset yang tadi, baik aset-aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk dengan yang seperti dikatakan yaitu dana yang sedang bergulir. Itu akan dilakukan. Jadi waktu setelah ini adalah waktu tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit adalah ada sampai tanggal 22 April untuk penghitungan nilai aset DPM PPM itu diberi waktu sampai 28 April tahun 2002. Setelah itu diserahkan ke Bupati. Nah, nanti di Bupati melalui Inspektorat melakukan review itu sampai dengan tanggal 18 Mei. Itu schedule yang tentatif maksimal yang dilakukan. Jadi nanti akan ada review penghitungan dari Inspektorat terhadap aset-aset yang dikelola. Dan untuk dimaklumi Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Desa, Pak Camat, bahwa memang yang sekarang ini kita fokus lakukan adalah DBM yang dilakukan di 8 kecamatan. Karena ada 2 kecamatan yang mendapat saluran PPK, yaitu Desa Kediri dan Kecamatan Kediri dan Labu Api. Berikutnya adalah dari Desa Golong. Jadi dana ini tidak lagi dibagi ke desa, Pak ya. Jadi dana ini tetap dikelola oleh teman-teman nanti secara keorganisasi. Tadi sudah disampaikan bahwa kelembagaan, aset dan usaha itu yang bertransformasi, termasuk dengan pengurusnya bertransformasi. Jadi kegiatan itu masih ada seperti sekarang ini. Dia tetap berjalan seperti semula, tetapi dengan kelembagaan yang ditransformasikan menjadi BUMDes bersama. Yang kemarin bentuknya UPK, ada BKAD, sekarang menjadi BUMDes bersama. Jadi itu transformasi itu. Jadi pengelolaannya tetap di situ. Jadi tidak uangnya terus dibagi-bagi ke desa lagi gitu. Bukan begitu maksudnya. Itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi hari ini untuk sama-sama kita memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan transformasi dari BKAD ini, dari UPK ini menjadi BUMDes bersama. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan juga sosialisasi di tingkat kecamatan, nanti akan menjadi jelas di mana posisi kita.
posisi antara pemerintah desa dan posisi transformasi BKAD UPK ini menjadi BUMDes bersama. Ya, itu mungkin yang bisa saya komentari, dan untuk lengkapannya Bu Kabit ada perlu ditambahkan? Silakan Bu Kabit. Atau juga ada respon dari teman-teman TA. Silakan. Ada yang perlu ditambahkan dari keterangan dari saya tadi. Jadi suara saya aja. Potong tengah nih mau. Saya tambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi terkait dengan bagaimana teknis sehingga semua proses bisa jalan sesuai dengan jadwal. Jadi terima kasih Pak Kades Nurlembang atas atensinya. Jadi kita juga di Kabupaten sangat mengharap bahwa tahapan-tahapan yang ada di panduan teknis ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Malah kalau bisa kita tidak berpatokan pada batas waktu, sehingga sebagai contoh kalau untuk sosialisasi ini memang kenapa baru kita laksanakan mepet menjelang ini, karena panduan teknis terkait ini memang baru setelah rakortek itu baru dia keluar Pak Kades, sehingga baru kami laksanakan meskipun pertemuan awal begitu Permendes 15 ini keluar sudah kami laksanakan beberapa tahapan, malah rencana tindak tadi di awal sudah yang sampaikan bahwa malah kami sudah punya rencana tindak lanjut tahapan-tahapan sampai kita bertransformasi itu sudah kita buat jauh sebelumnya, malah kalau tidak salah di bulan November sudah kita buat. Tapi karena panduan teknis ini keluarnya setelah rakortek, sehingga ini kita tidak lanjuti hasil rapat koordinasi teknis yang kebetulan saya yang hadir waktu itu. Jadi insya Allah Pak Kades dengan dukungan Bapak-Bapak Kades semuanya, proses ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis terkait untuk Pak Kades Golong, yang dari Golong, Pak Kades Golong, bahwa betul bagaimana kita tahu perkembangan keuangannya itu nanti kita harus tunggu hasil review dulu Pak. Meskipun teman-teman, saya yakin teman-teman pengelola UPK yang ada saat ini di 8 kecamatan ini insya Allah sudah amanah, artinya kalau tidak amanah, kalau tidak mau malah mungkin mereka tidak akan mau direview kan, seperti itu. Jadi kita berpositif thinking bahwa teman-teman ini sudah mengelola usaha ini dengan penuh dengan penuh dedikasi, sehingga dana bergulir ini bisa berkembang sedemikian rupa. Malah untuk Kecamatan Armada mungkin sudah berapa miliar, di atas 5 miliar mungkin dana yang bergulir saat ini. Jadi itulah yang akan kita kawal, sehingga dana bergulir ini nanti malah bisa lebih berkembang. Jadi dana ini bukan untuk dibagi-bagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdes, bukan untuk ke desa, bukan dibagi ke desa. Tapi ini tetap harus berkembang, tetap bergulir, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi rumah tangga miskin yang ada di desa-desa, misalnya untuk rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Armada. Jadi itu tambahan dari Tiang. Terima kasih. Izin Bu Kabit, mohon diperjelas lagi. Yang lain. Izin Bu Kabit. Dan Armada karena paling banyak desanya ada 1 desa, bisa jadi. Silakan. Mohon. Desa Taman Baru. Bu Kabit, mohon izin untuk, karena ini kita pacu dengan waktu. Mohon izin, Sekotong Tengah, desa Sekotong Tengah nih. Pak Kades, Taman Baru. Sekotong Tengah. Sekotong Tengah ya? Ya. Pak Kades, Sekotong Tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama terkait pengawasan yang selama ini saya tidak pernah melihat dari dinas terkait untuk ikut musyawarah pertanggungjawaban dan sebagainya. Jadi khusus untuk Kecamatan Sekotong, kami tetap punya kesepakatan di setiap musyawarah itu.
Jadi kami memberikan santunan untuk orang-orang tua jompo, itu salah satu bentuk kegiatan kami di UPK Sekotong. Jadi betul, ini tidak boleh dibagi-bagi karena kalau dibagi habislah dana tersebut. Jadi kalau bisa itu hasilnya lah bagaimana cara teknisnya untuk pembagian hasil, namanya BUMDes kerjasama kan. Kalau diambil alih kepengurusannya juga saya kira pasti akan hancur ini. Terutama Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong sudah bagus, Bu. Sekarang sudah miliaran asetnya. Tapi itu tadi kurang pengawasan dari dinas-dinas terkait untuk UPK itu, walaupun perjalanannya bagus tapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu diawasi kinerjanya atau apanya begitu. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades Sekotong Tengah. Ya, izin menambahkan Pak Sekdis. Ya. Sebentar dulu Pak Jami. Satu lagi kita minta kepala desa baru direspon ya Pak Jami. Kalau desa ada satu lagi. Taman baru. Keluar ya. Ya, termasuk pertanyaan dari Desa Golong. Ini kita sampaikan. Pertanyaannya apa? Oh ya, jadi nanti kita mohon juga dari respon dari teman-teman TA. Silakan mungkin dari teman TA sebelum Bu Kabit juga akan merespon apa yang dipertanyakan oleh Kepala Desa Sekotong Tengah. Silakan ya. Pak Jami ya. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekdis, Ibu Kabit, Bapak-bapak Kepala Desa, rekan-rekan BKD se-Lombok Barat. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan materi terkait dengan bisnis transformasi PNPM menjadi BUMDes bersama di halaman 11 kalau tidak salah, itu di panduan teknis pembentukan BUMDes bersama dalam tahapan musyawarah desa. Itu beberapa poin yang dihasilkan dari Musdes. Yang pertama adalah Perdes terkait persetujuan pembentukan BUMDes bersama. Di situ ada hal yang mencantumkan besaran penyertaan modal desa dengan besaran penyertaan modal paling sedikit. Ini mungkin menjadi perhatian dari pemerintah desa. Tentunya dengan sudah keluarnya panduan teknis ini, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyiapkan penyertaan modal bagi BUMDes bersama paling sedikit 5 juta, selain yang memang dana yang sudah ada yang dikelola oleh rekan-rekan UPK ex-PNPM yang sudah berjalan selama ini. Nah, ini mungkin menjadi pentingnya supaya nanti bagaimana di dalam perubahan APBDes tentunya pemerintah desa harus menyiapkan penyertaan modal sebesar paling sedikit 5 juta. Nah, ini poin pentingnya, dan karena musyawarah desa ini sesuai dengan tahapannya adalah minimal paling lambat tanggal 18 Juli. Nah, ini tentu menjadi perhatian penting terkait dengan penyertaan modal yang nanti akan dianggarkan untuk BUMDes bersama. Nah, terkait dengan bagaimana strategi untuk menarik dana-dana bergulir yang macet di rekan-rekan UPK, tentu ini nanti kita harapkan ada strategi dari PMD juga, kemudian dari forum BKAD yang ada di masing-masing kecamatan untuk menarik dana yang macet
terutama yang nilainya sangat besar ya di beberapa UPK kita. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan poin penting tadi ada penyertaan modal yang memang dituangkan di situ minimal 5 juta. Jadi bisa saja lebih sesuai dengan kemampuan dari pemerintah desa. Tetapi paling tidak minimal pemerintah desa menganggarkan 5 juta untuk penyertaan modal yang akan diinvestasikan dalam BUMDes bersama. Mungkin itu Pak Sekdis, tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamil atas beberapa informasi sebagai untuk kelengkapan informasi kita tentang bagaimana sih BUMDes UPK ini bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Untuk pertanyaan dari golong tadi bahwa memang termasuk nanti hasil reviewnya kita tunggu karena apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari UPK dan BKAD nanti akan dilakukan review termasuk tentang aset, tentang kelembagaan, termasuk dengan dana gulirnya kemana. Kita tentunya juga akan menyampaikan ke inspektorat karena ada beberapa temuan juga dari BPKP terkait tentang hal ini. Nah itu nanti bagaimana rekomendasi dari inspektorat itu yang akan menjadi standar operasional kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya terhadap hal-hal yang tadi ada kegiatan-kegiatan ataupun guliran yang macet. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal lain, Bu Kabid, yang perlu disampaikan? Sebelum UPK Namada, Bu Kabid dulu, silakan. Ada yang disampaikan? Itu mungkin yang dari sepotong tengah, dari Pak Kades sepotong tengah. Tadi di awal juga yang sudah sampaikan, salah satu dasar sehingga keluar Permendes 15 tentang transformasi DBM SPMPM kita menjadi BUMDesma itu adalah salah satunya terkait dengan perlindungan hukum ini. Jadi memang selama ini kan tadi di awal sudah disampaikan bahwa seolah-olah saat ini ada yang lowong terkait dengan regulasi perlindungan terhadap pelaksanaan pengelola UPK ini, UPK XPMPM ini. Jadi dengan terbitnya Permendes nomor 15 ini, pemerintah daerah, pemerintah dalam hal ini provinsi, kabupaten punya dasar hukum untuk ikut terlibat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola UPK SPMPM ini, sehingga harus bertransformasi dalam menjadi BUMDesma, sehingga nanti kita bisa ikut mengawasi jalannya itu, sehingga selain itu juga terkait dengan perlindungan hukum akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat yang bisa dijamin keberlanjutannya, seperti itu Mi. Jadi itulah dasarnya adanya Permendes nomor 15 ini, sehingga apa yang kami khawatirkan bisa tereliminir. Terima kasih Bu Kabid. Baik, ini kita sudah jam 11.58, jadi kita mau Jur. Untuk kesempatan mungkin dari BKD Narmada. Silakan. Sudah? Suara? Di mute? Di mute. Belum terdengar. Bisa dibuka rasmi. Oke, silakan. Nih John. BKD Narmada. Suaranya belum kedengeran. Speakernya belum.
Sudah. Ya, cek. Ya, kedengaran. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekdes, Bu Kabid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum BKAD UPK Kabupaten Lombok Barat, ya, dalam hal ini menyampaikan terima kasih kepada Dinas PMD yang telah menyampaikan, yang telah sosialisasi di tingkat kabupaten tentang transformasi, ya, kelembagaan UPK BKAD ini ke dalam BUMDesma atau BUMDes bersama. Alhamdulillah, jadi untuk diketahui bersama bahwa mungkin di Kabupaten Lombok Barat ini adalah yang pertama, ya, yang melakukan proses transformasi, ya, di NTB ini. Jadi kami bersama rekan-rekan UPK tidak keberatan, ya, melakukan transformasi ini karena ini adalah perintah daripada pemerintah untuk melaksanakan transformasi ini. Dan kami sudah sepakat untuk, ya, menyerahkan laporan akhir kami, ya, besok pada hari Rabu, Bu Kabid, ya. Jadi ini kesepakatan kami terakhir hari Rabu yang kami siap untuk direview oleh inspektorat. Nah, jadi untuk diketahui bersama bahwa kami dari UPK dan BKAD ini tidak khawatir dengan pengelolaan yang selama ini kami lakukan, okay? Dan tentu kalau dari kabupaten-kabupaten lain, kenapa dia tidak mau bertransformasi? Ya mungkin ada sesuatu dan lain hal, ya. Tapi kami yakin bersama teman-teman dengan jumlah dana Kabupaten Lombok Barat ini kurang lebih 45 miliar. Ya, kurang lebih 45 miliar yang masih dikelola oleh UPK dan kelembagaan BKAD. Ya. Nah, kemudian untuk di Kecamatan Narmada, untuk diketahui bahwa aset kita terbesar di Nusa Tenggara Barat itu jumlahnya lebih kurang 12 miliar. Ya. Dan untuk itu kita harapkan kepada rekan-rekan kepala desa, ya, wabil khusus di Kecamatan Narmada untuk membantu kami juga. Memang ada yang masih ditunggakan, yang tentu dalam hal ini di tahun 2022 ini kita akan targetkan untuk bisa kita tarik, ya. Dan kita harapkan juga kepada semua bapak-bapak kepala desa dan ibu kepala desa untuk membantu rekan-rekan kami yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Lombok Barat. Jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lagi sekali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas PMD yang telah memfasilitasi semua proses transformasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari BKAD Narmada itu sebagai statement luar biasa. Jadi komitmen dan integritas untuk mengawal dana bergulir masyarakat ini sangat luar biasa. Sampai saat ini tadi disampaikan 40M sekitar itu, 45M ya, 45M masih. Nanti kita tunggu hasil dari review yang akan dilaksanakan. Dan mohon nanti rekan-rekan dari BKD untuk ketika akan menyerahkan ke inspektorat, koordinasi dengan Bu Kabid, supaya kita lakukan kegiatan itu mungkin bisa dilakukan di inspektorat atau di BPD gitu. Nanti kita saling kontak ya, kita acarakan kegiatan itu. Siap. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 12 dari 5 menit, jadi tidak bermaksud kita harus azan zuhur ini. Kita tunggu itu. Kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita elaborasi lagi diskusi-diskusi kita di sosialisasi di tingkat kecamatan. Jadi ini baru permulaan kita, baru pemanasan ini. Karena nanti dalam tahap persiapan masih ada 2 tahapan di persiapan dan di tahapan pelaksanaan itu nanti yang
akan lebih detail kita melakukan apa yang akan kita lakukan, siapa yang melakukan apa gitu, sehingga kegiatan transformasi DBM UPK ex-PNPM ini dapat berjalan lancar. Itu harapan kita ke depan gitu. Baik Bapak Ibu, tidak lagi saya buka diskusi dan tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari kecamatan, dari pemerintah desa, dari rekan-rekan UPK, teman-teman dari BKD yang telah berpartisipasi dalam upaya kita untuk mensosialisasikan transformasi penyelenggaraan dana bergulir masyarakat ini menjadi BUMDes bersama. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal jariah kita dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan atas izin Bapak Ibu kita tutup kegiatan Zoom meeting kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.